Jadi cara berpikir Mbah Hasyim ketika Nabi rembukan, ini gimana ya cara menentukan waktu sholat ya? Ya pakai kentong ya Rasulullah, dzakalin nasara itu untuk orang Nasrani. Ya pakai buk itu trompet, dzakalil Yahud itu untuk orang Yahudi. Terus ada yang lagi pakai api ya Rasulullah, dzakalil Majusi itu orang Majusi. Setelah itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi azan tadi. Ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya azan itu. Sehingga Mbah Hasyim menolak kentong. Karena mantas sababi qaumin fahuwa minhum. Beliau keras sekali sampai bilang haram. Beliau judulnya ya haram. Al-Jasus Antakhrimin Nakus. Setelah naskah itu sampai ke Mbah Fakih Mas Kumambang di Gresik situ, di daerah Dukun situ. Dulu nggak ada WA ya, jadi sampainya ya lama. Makanya saya sampai sekarang tidak punya WA karena ya saya ulama kan, kalau WA-an terus ya jadi ulama. Nggak jadi ulama main WA-an terus itu. Lah itu termasuk rektor nggak kau bermikir itu mesti kebanyakan WA. Karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk. Sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita. Beda kalau yang nggak WA-an kan mikir apa kita yang menentukan. Kalau WA-an kan kita ditentukan. Mau mikir anaknya butuh apa gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta. Padahal secara kewajiban ngapain kamu orang Malang mikir Jakarta. Gara-gara WA mikir Jakarta belum selesai ada berita di Sulawesi, mikir Sulawesi. Habis itu mikir NTT. Makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional gara-gara informasi yang masuk itu nasional. Jadi Mas Yo RT yang mikir gimana Gus Indonesia kok. Padahal RT loh. Sampai lupa kalau dia itu RT. Jadi semua orang sekarang merasa tokoh nasional. Dan itu gara-gara apa coba? Akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional. Harusnya negara itu gini-gini. Jebule wonge sing duwe ikon itu sapa? RT. Ribet kan? Saya teruskan. Setelah naskah itu sampai ke Kiai Fakih Mas Kumambang. Beliau itu marah besar. Ini harus dilawan dan saya bukan karena benci Mbah Hasyim. Beliau teman saya ketika ngaji Kiai Mahfud di Mekah. Jadi Mbah Fakih dan Kiai Hasyim itu teman ketika ngaji di Mekah. Terus cara ngelawan tuh lucu, gak ilmiah tapi gak ilmiah wong alim tetap ilmiah. Di mana-mana serupa itu tidak sama. Ya kalau mungkin zaman Nabi di Madinah itu zaman itu kentong itu identik dengan milik Nasrani. Di Indonesia beda. Pos kampling ya kentong, kebakaran ya kentong, wae sarapan orang di LP ya pakai kentong. Jadi tidak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan Nasrani. Lalu haramnya di mana? Yang di mana-mana tasabuh itu identik. Ini tidak identik. Mulai masalah kan? Mulai masalah. Jadi beliau gaya judul Hazruus. Hazruus itu kepala bergeleng-geleng. Sekarangan kok ngene. Jadi sekarangan kok provokatif gitu. Nah. Dan itu Mbah Hasyim ya hormat Mbah Fakih hormat Mbah Hasyim. Saya sendiri secara pribadi itu lebih suka pendapat Mbah Hasyim sebetulnya. Karena bagi saya sholat itu sakral. Ya sudahlah kalau sakral ya dipanggil dengan sesuatu yang sakral yaitu kalimat thayyibah adzan. Tapi saya tidak akan bilang kalau kentongan itu haram. Karena kalau haram alasannya mirip orang Nasrani. Sementara pos kampling ya pakai kentong, ada banjir ya kentong, ada kebakaran ya kentong. Jadi tidak identik untuk misa atau untuk sholat ala Nasrani. Tapi itu dulu ya rileks saja. Dua beliau itu ya saling menghormati, padahal saling kritik. Dan dulu ulama yang beda madhab itu ya saling menghormati. Imam Syafi'i itu kalau sholat di kawasan Masjid Abi Hanifah ya tidak kunut. Ketika ditanya kenapa kamu tidak kunut, sementara engkau berpendapat kunut itu sunat. Ikroman di hadal madhab. Saya sangat menghormati madhab. Imam Ahmad bin Hambal itu berpendapat kalau orang pakai bekam, pakai iftisot atau hijamah itu batal sholatnya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak batal apa sholatnya atau wudunya tidak batal. Tapi Imam Ahmad itu ditanya, apa kamu makmum Syafi'i? Bagaimana mungkin saya tidak makmum sama wali kutub seperti Imam Syafi'i? Padahal menurut keyakinan Imam Ahmad ini sholatnya batal. Ini habis iftijam udah wudu. Tapi tetap saja beliau. Karena perbedaan pendapat di furu' itu lazim. Ya orang boleh berdebat lah. Ketika Unisma datangkan saya, itu saking senengnya kiai, saking sombongnya sampai ngatur kiai, kan nggak pernah bisa diperdebatkan itu kan
Orang boleh debat kan? Itu saking angkuhnya apa saking senengnya kan nggak jelas kan? Kan dan orang boleh setuju pendapat saya, yaitu ngatur kiai itu haram. Setuju juga Pak Rektor, ekspresi mahabbah itu ya macam-macam. Dulu sahabat ya gitu, sahabat itu ada yang nggak kenal wajahnya Nabi sama sekali sampai akhir hayatnya. Ketika ditanya, lo kamu itu sahabat kok nggak tahu wajahnya Nabi? Saya tidak pernah berani memandang Nabi karena ijlalan Nabi, terlalu menghormati saya sehingga tidak berani memandang wajahnya. Ada sahabat yang penggawaannya dulu wajah Nabi sampai bisa nyifati alfiu faminunil hajib, sampai bisa nyifati detail karena dulu wajah Nabi itu ibadah. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin nggak melihat Allah? Enggak. Loh, tapi semua orang ingin melihat Allah. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli, ben gak elek-elek Allah tak delok terima aku. Wong ra jelas. Berarti kok delok pengiran. Banyak. Jadi justru tapi karena saking takzimnya. Ndaklah mosok sak aku kok. Makanya saya berkali-kali cerita, menurut kesepakatan ulama, soft awal itu paling baik. Tapi banyak juga wali yang kalau sholat itu di belakang. Koyok paling bener yang kok ngarep gitu. Lu bayangkan misalnya kamu semangat di soft awal di Masjid Haram, jebule sholatnya salah. Itu dari malaikat, gayane kok ngarep, jebule ra roh. Iku di sini-sini wong. Jebule bodoh gitu. Gayane kok ngarep jebule. Coba orang kalau sowan Mbah Mun, yang berani di depan itu kan ya ketuanya atau jubirnya kan. Yang merasa ndak pati pinter-pinter kan mesti di pojokan. Artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja, apa? Sah saja. Makanya banyak sahabat yang jarang sowan Nabi, alasannya takut ganggu Nabi. Banyak yang sering sowan Nabi, alasannya seneng Nabi. Yang sowan ya seneng Nabi, yang enggak sowan alasannya seneng. Lu Nabi itu tokoh, punya keluarga, punya anak. Kalau saya sering sowan berarti sering ganggu. Yang sering sowan dia alasan ini khazanah kita harus istifadah. Jadi zaman dulu dia biasa dua sahabat, yang satu milih mahabbah itu milih sering sowan, yang satu juga mahabbah milih tidak sering. Karena pertanyaannya bisa dibalik kan, sering sowan apa sering ganggu coba. Nabi Abedar, assalamualaikum. Nabi nimang cucunya, assalamualaikum. Ayo bener yang sowan apa bener yang enggak kalau seperti itu. Akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Quran. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi sahabat kalau mau sowan Nabi ya nunggu di sufah. Kalau Nabi keluar berarti milik publik, sekali masuk ke dalam tidak ada sahabat yang berani sowan. La tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudzana lakum. Kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil. Karena sekali Nabi masuk dalam itu milik privat keluarga, milik istrinya, milik cucunya, milik keluarganya. Dan Nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik publik. Itu terus jalan tengah. Karena kalau langsung masuk, bayangkan saya itu sering menyaksikan. Mbah Mun habis ngaji 2,5 jam ngaji Jalalain, baru masuk, assalamualaikum. Padahal yai mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu. Jadi dulu itu Quran sangat modern, sebelum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu Islam sudah modern. Dia kan nggak fair kan? Misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini, terus kalau misalnya kesini selonang-selonang kan lucu kan, mentang-mentang kiai terus juga sowan-sowanan selonang-selonang. Padahal kalau kita mau ke mereka pakai protokol, sering tidak fair dunia ini. Tapi karena aku kiai ra oleh gelo ya sudah. Akhirnya saya memutuskan gak gampang kemana-mana karena itu. Saya sering didatangi ajudannya menteri, Gus mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini, mesti saya bilang, mereka milih tanggal yang mereka kosong. Kok tidak mikir apa itu kosong? Tak jawab enggak lah, sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya gitu. Akhirnya dibalik, datang lagi, Gus jam dengan kosong apa kita menyesuaikan. Lah itu lagi dia akhlak kata saya. Itu baru punya akhlak kata saya. Bukan masalah ini, bukan masalah gengsi ya. Saya sendiri itu dolan ke alumni itu jarang, karena ya takut. Kiai kan yo nganggur, jam 9 nganggur, jam 10 nganggur. Bisa saja alumni itu kerja di pabrik, bisa saja yang latihan ekonomi di pasar. Sehingga kalau saya datang jam 9, iki kiai sing nilai santri ini, apa kiai sing ganggu santri. Nah karena orang ini melakukan rutin gak kok berpikir, pokoknya ngono jenenge silaturahim. Mau nyerah kok berpikir, padahal kalau diangen-angen ini kiai yang nilai santri ini, apa kiai yang ganggu santri ini karena datang di jam kerja. Nah,
Bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang. Jadi Nabi sesuai diangen-angen Nabi. Perang Badar menang Nabi, perang Uhud menang wong kafir, perang ini gonta-ganti. Apapun itu yang penting satu kesimpulannya, cara Rasulullah kesimpulannya satu. Orang tidak kober mikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih. Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian, pokoknya saya minta nggak ada perang. Dan orang boleh mendiskusikan Islam. Itu luar biasa idenya Nabi. Karena bawaan perang itu orang kan nggak kober mikir. Ibarat seorang misalnya senang satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, jangan-jangan cawe wedok iku ora seneng aku. Untungnya apa untuk wong ayu ora seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amen WA nan tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erick. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah gue kalah mbak A, gue kalah mbak B, pikirannya kan, ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada emas lah. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu, dipertarungkan. Doang Islam itu dinu aklin, agama yang diterima dengan akal sehat. Tapi sekarang ukurannya perang, yang menang berarti benar, yang menang benar, kan terus jadi repot. Itu Nabi tidak ingin, makanya Nabi ingin sudah lah, nggak ada perang. Nah, makanya kata Imam Zuhri, fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang. Lagi-lagi penting, tidak perang itu penting, silmun itu penting, perdamaian itu. Setelah tidak ada perang, akhirnya fatafawadu fil hadis wal munazah, orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik. Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan. Akhirnya Nabi secara rileks bisa menjelaskan. Muhammad, urusan kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi rektorat, bagi macam-macam kan. Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB, macam-macam. Terus kata Rasulullah, enak saja Nabi jawabnya. Ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu mangkel enggak, bingung enggak? Ya susah mat, kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Senang mana? Senang majikan satu. Ya sudah Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam, kamu yang repot. Akhirnya sudah mat Tuhannya satu aja. Nah, itu ya barokahnya diskusi tadi, barokahnya enggak perang. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Nah ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini, benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafadzkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan enggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya, loh ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu enggak cara logika itu kan enggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abul Hasan Asyadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abul Hasan Asyadzili, kualat mesti sampean. Ketua Torekoh napa? Sadziliyah. Cara madzhab Sadzili, dan Anda boleh berbeda madzhab, mencari khasnya wong kampus sing wani beda. Beda kapasitas lah, pokoknya butuhnya beda. Dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara madzhab Abul Hasan Asyadzili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik. Tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abul Hasan Asyadzili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir,
Sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung yufar lahum ma qad salaf, langsung dosanya diampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah enggak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yufar lahum ma qad salaf. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum maqad. Nah, sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yufar lahum maqad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimat thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimat thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah, makanya dalam mazhab Sadzili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak diampuni. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawe Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafadzkan kalimat tauhid mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafadzkan la ilaha illallah. Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya ngaku alim ora masalah lah soalnya. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan diampuni. Nah, kemudian nasib kita agak sial. Malah kalimat ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi enggak pernah tahlilan, Nabi enggak pernah. Nabi enggak pernah tahlilan, kalau diartikan Nabi ora tau maca la ilaha illallah, enak gak kalimat itu. Nah, ini provokatif ini. Jadi ini sudahlah keanehan-keanehan ini kita terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa'udhu fisabilillah, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit kalau dituduh apa? Dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Calon ulama itu wa'udhu fisabilillah, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Provokatif tadi. Iya, termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu enak ya jadi KNO, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang. Jadi apa? Terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus, tertuduh terus itu. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih kiai gitu. Berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan. Kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang sohibul bed rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi. Ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Ya model ini kan. Tangan-tangan itu luwih mandi timbang takbir ya kan. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah, tapi saya
kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang sabil. Ya seorang sudah lah kalau mau nganggur saja sudah itu sudah. Ya tapi itu memang apa ya? Itu khazanah Islam. Ada yang kritik, ada yang enggak. Ya itu memang khazanah. Ya biasa aja kalau saya biasa. Wajar. Karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu. Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur kan. Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap loh, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran atuk turu katanya. Mergo engko dia akibat terus setan memberi bisikan, "Lho nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul." Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono ki atuk turu ora tau ndonga Ghazali. Timbang abri-abri Islam ya, timbang elek-elekin apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud, sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramandi. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud turu. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saenake dhewe itu ya jarak. Saya sering didolani muhibbin terus bilang, "Gus saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau saya gini." Saya bilang, "Gak waduh orang dongo, nak ramandi darani ulama dongane ramandi. Nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing ora bupati saya gak beli." Ribet kan? Ketika mereka jadi ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya nggak beli nggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak artinya gini loh, boyo doa itu jangan dipakai begitu loh. Kalau minta nasihat tak nasihati jadi bupati yang baik, gubernur yang kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya kiai kalau diminta doa ya doa, sebenarnya diisinya itu nggak doa kemenangan. Selamat. Itu nggak selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah enggak boleh terdikte oleh doa kita, enggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, mazhab Hasan Asyadzili ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya mazhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam mazhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah, cara mazhab Abdul Hasan Asyadzili kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana tuh? Asyadzili apa Sanusiyah? Alhamdulillah sama-sama tidak paham ya sudah. Akhirnya sudah. Ya saya nggak kemana-mana kan gitu. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan ini biar khas pesantren atau khas NU lah, kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini Ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim, halaman 24. Ya, halaman 24 sama 25. Tak baca ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah, beliau cerita, kana Isa wa Yahya alaihi masalam ya'tiyanil qaryah. Fayas'alu Isa an syirari ahliha. Was'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya, saya tak di situ. Nah terus akhirnya faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini nabi barat dokter. Di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak Kiai Jazab mengumpuli yang nakal-nakal. Nak tepak yang ngentas yang nakal, nak ra tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah gitu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa.
Kalau kamu dokter penelitian tuh cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah sama, kalau ngentas kefasikan, ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Ya, tapi itu Nabi Isa. Nah kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan ngadut itu. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas, terus gak mau mendengar kita. Misalnya gini contoh gampang, tak beri contoh Pak D. Jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren, nah, biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan, mahasiswi misalnya, sering pacaran. Setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja. Padahal kamu dosen keislaman. Mesti pawanaan kamu nyimpulkan, ternyata pacaran itu tidak apa-apa. Buktinya Pak D itu tidak negur, menengai. Ini berarti as-sukut alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras. Nak rono mesti raja kuponaan. Akhirnya yura rono. Mesti ngerti nak mesti diamuk. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponakannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga enggak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponakannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada bina. Nah, Islam itu antara dua itu. Ya agak terlalu lunak, enggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, lu masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Lu saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim lah. Tenang, terus anteng, enggak gejlok-gejlokan. Itu enggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawane. Bala Quran sering gojlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok, saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, gak usah sowan ning kene mbek ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya supaya rudat ilal adat sebelum dia punya penyakit istihadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Tapi kalau sawi bawa moro pasar gue tasbih dulu iku mesti wong salaman njaluk donga yakin lho. Tapi baru kayak rada uraan ketemu wong-wong, dol ning ndi? Mak ning ndi? Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tuwa kok. Akhirnya tanya. Dadi uraanku iku amdan. Lha nek sampean asli iki asli uraan. Karena ndak uraan lah tetap ndak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan itu ya banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Ya biasa tuh banyak macam-macam. Karena saya uraan. Ke pasar ya orang, bahkan di bis sering ketemu orang. Wah beneran Gus kalau badhe sowan jenengan badhe tanya ini. Ya sudah di sini aja. Jadi semua itu diilmoni. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-thair. Bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut terbang, saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saya tadi kumpul istri saya, tapi tidak inzal itu wajib mandi ndak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imra'atahu wa lam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi mun kumpul ya mboten saged inzal sepundi. Guys betul lagi. Terus ya ada yang tanya macam-macam. Ya saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Panjenengan nyeluk oh pas kula kumpul bojo kula. Lah kula kuwatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan innamal mukmin thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Sementing kok nak salat ya adus sik.
Tapi Nabi sekali pakai madzahirul jalal, tapi pakai wibawanya itu orang nggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang nggak pantas. Lalu ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua lah. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan ubi. Wah gak roh aku, gak tahu diambung kan Nabi pas Ramadan. Tanya Saudah, wah malah orang-orang diambung. Kalau Saudah itu kan istuwa itu. Lucunya istrinya jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi, iya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usul ya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah, tanya Mbak Aisyah. Ya Amirul, ya umal mukminin gini-gini. Wah Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabbalani Rasulullah bahwa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung ora. Iku ya udah biasa di sini. Ya nasi bojone ayu. Ndak ini artinya seasik itu gitu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa rodok tuwa. Wah, aku ora tahu. Kok Aisyah. Serilek itu dulu itu. Maksudnya orang-orang Islam pertentangan itu. Maksudnya ini ya balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ya rapati ngaji. Contohnya ora iso, dadi mau gawe kaidah mau Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal itu mbok malaikat Jibril rawani ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Iku yo gojok-gojok kan ambek makhluk gojok. Yo buli-bulian cara sakniki. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, dintas mbek pangeran terus ditudono swarga. Gusti swarga, sengiler tok ora wong wayu, roh wis ngiler tok. Ngerjaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarimu asal mlebu metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh. Sumpah lho ya, gak jaluk apa-apa meneh. Mboten Gusti. Sekali saya keluar dari neraka ndak akan minta apa-apa lagi. Wis. Wallahi, wallahi. La as'alu ghairaha. Mesti ghaira khoslah, ghaira tilkal khoslah. Ya niku pokoke selain keluar dari neraka saya ndak akan minta lagi. Didono swarga wong do kelon seru wibet kan. Sing bojone elek kan dendam dadi ning swarga iku. Swarga wis macam-macam. Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarine ra janji ra njaluk meneh. Akhire ya wis didelokno neraka. Jadi pangeran jawabe gampang didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya ndak minta surga. Sementing enggak masuk neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam. Setelah lama itu diadepno swarga njuk mlebu swarga. Terus diadepno nang neraka. Akhirnya ya sudah. Saiki mlebu swarga gak apa-apa. Iku jawabe lucu. Atas taziu jenengan ngenyek kula. Wong karuan ra di swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga. Kan mlebu swarga tamanna. Sangen-angen sing mbok jaluk apa? Orang angan-angan yang indah-indah, laka, wa asratu amsal. Ya siku tak turuti wa asratu amsalih lan lipatan ke-10. Jawabe wong lanang ya lucu. Atas tazi ubi wa anta rabbul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan. Maksudnya wis karuan aku ora pantes. Terus jare pangeran, la astazi ubika walakinni alama asya'u qadir. Aku gak ngenyek kowe, pancen aku pangeran. Nuruti kowe iku iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal itu malaikat ya ono sing wani bantah. Masyhur itu kan malaikat sing bantah pangeran atas alufia mayufsidu fiha wa yasfikut. Karena Allah dengan madzahirul jamal. Sing paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Ngelangkai. Nabi Musa nangis, "Ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkai makom saya ini apa-apaan?" Jadi Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkai makom saya ini apa-apaan? Enggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril. Reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril lucu. Ya roh hiddatahu. Allah sapal gayane Musa. Biar. Jadi lucu. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi wong jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah.
tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50, gentenan Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, gak nguntungkan kita sebetulnya. Tapi yang nguntungkan, sebenarnya tidak niat nguntungkan kita, tapi nguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren lah. Konti dong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat 50. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik, tidak bantah. Bareng Nabi Musa, kenapa diceluk pangeran? Kalau kan sholat ping 50. Inna ummataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umatmu. Serai-rai gak umatmu ora ngarah kuat 50 rakaat. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la umatku sing gagah-gagah ra iso meneh umatmu. Berarti sebetulnya ya itu masih pakai gengsinya gitu. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya dia itu gak terima. Wong umat saya aja yang lebih kuat, gak kuat apalagi umatmu. Dan terus sebutin, irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, ambek Allah diringanan mau 5 tok, jadi cek 45. Balik ke Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat. Wong umatku ra kuat, jadi sebenarnya dia bilang umatku ra kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong Malang, yo beda umatku mbek umatmu. Ribet kan? Beda. Lho Nabi Muhammad kan tidak seperti itu kan? Tidak punya akhlak Malang kan? Akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu loh, akhlak yang baik gitu loh. Ya akhlak yang mujur, bukan yang Malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan, masyhur itu. Ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Itu setelah 5 itu Nabi Musa aja usul masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek. Ini entek ya. Terus iya doa tuntas betul. Sebebas. Terus munggah ado-ado la opo. Ngapain itu? Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah, saya ini malu sama Allah Musa. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa enggak berani. Yaitu di hadisus syafa'ah. Hadisus syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya'tuna Adam. Ya Adam anta abul basar ngene isfa'li lana inda rabbik. Kamu saya minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani, nafsi. Nabi Ibrahim enggak, termasuk Nabi Musa ketika itu ya enggak berani. Karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa enggak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah. Yaitu saya membunuh seseorang yang enggak disuruh oleh Allah membunuh itu. Yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad. Pas ke Nabi Muhammad, Allah dengan madzahirul jamal. Dengan madzahirul jamal sampai Kanjeng Nabi ngendikan analah saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamaniha rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Ya di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu. Itu dari af'al tafdil fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya Nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al apa? Tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fauqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Memuji. Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat itu tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat loh. Amal sudah tidak manfaat. Ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap duwe hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid.
Nggak bisa kamu terus wah ini akhirat, amal ra iso dikirim wong mati, amal ra iso dikirim. Yo pangeran kok mbok atur. Kalau kita yang mengirimkan tidak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan kodok qadar ora iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok qadar ora iso dirubah sekali dicatat selesai. Jari kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa? Yang huwa ma yasha wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu ta' wasatu safa. Semat sirahmu angkat, kujo apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta apa? Syafa'. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah. Yang enggak terbatas kekuasaannya, enggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Makanya disebut fa Muhammadun Ahmadu min wirihi. Makanya wa mubasyiram bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Jadi makanya terus banyak GNU sing macam-macam lah. Sing ana sing potongane wedi terus hati-hati. Niku berarti makome Madhahirul Jalal. Ana sing amen guyon nek makome Madhahirul Jamal. Ana sing ra jelas ngene iki, sing ra jelas. Nak guyu buanter kok nak nangis yo buanter. Jebule urusan utang. Lah ini sudah yang udah. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini santai, rileks karena agama ini harus bifarohin wasururin. Enggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang takutnya gini. Sekali saya tidak senang jadi presiden buruk. Ternyata jadi wong alim ora enak, itu contohnya. Sampean merengut terus uripe susah, nanti orang tidak berani jadi orang alim. Makanya saya buktikan bahwa saya lebih bahagia dibanding rektor. Nanti orang yang jadi rektor semua ingin jadi orang alim. Saya pernah ketemu sekian rektor di Jogja tanya, Gus, kenapa jenengan bela-belain pesantren sampai segitu? Kan keren kampus NU, sekarang ada Unisma, ada NU Jogja, ada NU Jepara gini. Terus tak bilangin gini, sampai rektornya itu istighfar. Gitu. Saya bilangin gini, ini sekaligus tak kasih tahu ini rektor Unisma ini. Tak bilangin gini, andai kan tidak ada kiai kayak saya itu Islam bisa tutup. Katanya. Kok bisa Gus? Misalnya ada perempuan haid faqal adat. Itu kalau untuk tahu hukumnya haid daftar dulu ke Unisma. Daftar dulu kan? Setelah daftar nunggu pelajaran haid. Baru tahu haid setelah 3 tahun dari masalahnya gitu. Tapi baru kayak kiai ketemu saya di jalan, Gus anak kula nu haid ngeten-ngeten mboten normal hukumnya piye? Oh hukumnya ngene dibalekno ning adat. Ora usah registrasi, ora usah daftar. Jadi ya harus ada istighfarnya lah. Unisma juga harus istighfar, semuanya harus istighfar. Karena ada sisi yang nggak mewakili kebutuhan Islam. Tapi saya sebagai kiai juga istighfar. Karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat, yang boleh kemenak yang punya gelar. Dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin. Nah karena kiai tidak punya gelar tidak bisa jabat di situ. Saya juga istighfar. Jadi tidak sampai untuk yang istighfar. Karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gelar. Tapi yang punya gelar juga harus istighfar tadi. Mosok kepen roh hukum haid dengan ini kuliah se. Ngentek itu aja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu. Ya, terus kapan dekne salate wong jawabannya belum ketemu. Tapi baru kayak saya kan ketemu di jalan tanya. Gus saya sering ketemu. Gus saya ini bapak angkat. Mau nikahkan putri saya itu gimana itu kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok, kalau nggak cerita nggak sah karena saya bapak angkat. Itu banyak. Hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui, tapi hakikatnya itu taukil hakim. Itu kan tidak gampang. Tapi kalau tanyanya di kampus registrasi dulu, daftar dulu, baru tahun berapa ada pelajaran itu? Semester 5 baru tahu. Iya kan? Semester 5 ya? Iya. Oh, itu kan. Jadi jangan kira terus sistem Unisma itu yang terbaik di dunia, tidak juga kan, tidak juga. Dan sistem-sistem yang lain maksudnya ada. Tapi sistem kiai loh, Bangun juga sering pesen saya, kowe kudu seneng pegawai negeri, piye sing jaga agama pegawai negeri. Kemarin pas acara 7 harinya Gus Roba sama matur itu di depan para kiai.
Setelah saya jadi kiai ya itu nyata. Islam di Papua, di NTT yang bawa siapa? Dokter negeri, ya kan? KUA negeri. Barokahnya mereka negeri dijamin negara kan? Barokahnya Muslim berkebutuhan Islam. Akhirnya bikin musola di situ, bikin masjid. Bahkan di Korea Utara itu ada masjid bawaan duta besar. Karena banyak duta besar Muslim berkebutuhan masjid. Yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta? Negeri lah. Di sini kiai tidak mewakili semua kebutuhan apa? Islam. Tapi kampus juga enggak, kampus Islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi. Masa orang tanya kan nunggu semester berapa tadi? Semester 5 masih daftar dulu. Nunggu pelajaran itu. Payahnya pas ketemu dosennya, saya tidak pernah ribet kan? Pas dosennya cowok gitu. Jadi sudahlah, makanya ini. Iya, makanya ini kan bentuk kearifan lah. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan itu butuh kearifan. Saya sering didolani KUA itu. Itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi kan. Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina. Saya ulang lagi, suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen. Bilang ke KUA, Pak, saya sekarang mau nikah sama ini. Loh, tapi kamu mau punya suami. Ya tapi kan nggak tercatat, Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu nggak berani. Meskipun nggak tercatat, karena secara fikih meskipun nggak tercatat, tetap dia seorang perempuan yang bersuami. Maka nggak boleh nikah sama orang lain. Jadi coba kalau nyuwun sewu KUA hanya ngikuti hukum formal, yang penting di catatannya nggak punya suami, ya dinikahkan saja kan. Tapi mereka enggak, karena didikan kiai enggak berani. Artinya gini, kalau hanya pro hukum catatan sipil, maka ini dinikahkan bisa karena enggak tercatat. Tapi secara hukum santri enggak bisa dong menikahkan perempuan sing dadi zaujin yang punya suami. Nah, ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai, enggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami. Tapi di KUA ngikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai, sehingga ya nggak berani akhirnya meskipun aku wedi mlebu neraka mbak gak iso. Dan itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi. Karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP WA. HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa, orang yang tanya dari Kalimantan, dari Aceh. Gus, di kampung saya ada masjid 2 itu yang Samana, ada yang dari orang perkotaan. Gus, di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12, sah enggak? Ya langsung saya jawab, sah. Dalilnya ini. Ya sudah, nah, tapi kata Imam Syafi'i gini harus orang 40, itu madzhab Syafi'i, dalam madzhab yang lain gini-gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet. Masuk ajudan dulu, asisten dulu, panjang. Wah itu kan ribet kan? Memanggil dosen, dekan VAI dipanggil, dekan VAI nggak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Usul fikih saya nekuni itu baru seminar, nunggu dulu mbak, ini orangnya baru. Panjang kan? Bisa tutup Islam kalau kesuwen. Coba kalau tanya kiai kan enggak ketemu di jalan. Dulu Mbah Zubair kata Mbah Mun, saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Dhisik Mbah Zubair ya ngono, anak nong takok pesuwan gak oleh. Gak takok ning kene ae. Jangan biasa ditanya orang ngadeg-adegan. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau enggak cukup ya kok sik. Jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak-agak ada yang ditutupi sebetulnya. Mboten prayogi teng dalan nginjang mawon matur. Ya sebetulnya ya sebenarnya memang ilmunya agak cukup gitu. Tapi itu sebenarnya secara fikih itu haram, menunda itu haram. Ya haram tuh, coba bayangkan ya, kalau tanyanya sekarang, Gus saya ini sudah keluar darah 1 bulan penuh, padahal normalnya hanya 6 hari. Saya nanti sholat enggak? Kalau nginjang mawon dugi kula, berarti kan hari ini belum ada keputusan. Sholat apa enggak kan? Tapi karena modus tadi, boten prayogi nggih ngendikan ngoten teng dalan ngenjang tengen kula. Itu kemungkinannya 2, sopan atau goblok, itu saja. Kayaknya kalau sopan enggak lah. Kayaknya enggak lah kata.
Karena secara fikih itu jelas haram. Bagaimana mungkin sesuatu yang harus dipraktekkan nanti duhur dijawab besok? Berarti duhur, asar sampai subuh belum ada. Ada jawaban, berarti nggak ada sholat kan? Makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini. Dan NU menghormati kultural. Tapi Mbah Mun juga sangat menghormati Islam formal karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara dan itu kita ikut untung. Makanya Mbah Mun itu kalau punya tamu KUA, punya tamu polisi sampai pejabat itu. Kenapa saya contohkan KUA? Supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud, wah mesti aja disolani presiden senang, menteri senang. Enggak juga. Sebenarnya semua kiai itu mulai KUA sampai polisi, polsek, polres itu senang semua. Karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini, diajak mengayomi semua masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat ngeritiknya, jenenge kiai disolani menteri ya seneng presiden. Padahal yang sowan kiai itu ya mulai KUA, Kapolsek, kepala desa, RT, Mudin. Itu Mudin kalau tanya ya lucu-lucu. Gus kalau nate nyembelih pitik kemanian, pitike gede man. Akhirnya wis ngerti nak kemanian langsung tak sebelah meneh. Terusane ku sah ta ora. Ribet. Ya tak jawab, lah pitike pasti ku jek urip ta ora. Terus urip Gus, wis sah cara madzhab Malik kerja urip. Karena itu ada perdebatan antara madzhab Malik dan madzhab Syafi'i. Nah cara Imam Syafi'i itu agak ketat. Hewan yang punya kehidupan sudah mutharibah, misalnya ayam jago, contohnya harus jago karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram. Jadi yang cilik wae kan gitu. Fikih itu ya, fikihnya orang Indonesia itu pecundang. Kalau ayam kecil enggak ditanyakan, mate ra wis. Kalau jago jago ditabrak truk kejet-kejet. Andai kan nggak disembelih pun mesti mati. Itu cara madzhab Syafi'i itu haram. Karena penyembelihan ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Tapi cara madzhab Imam Malik enggak. Andai kan nggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan nggak disembelih, berarti mati sekarang itu bawaan pisau apa bawaan kecelakaan? Ya sudah halal gitu caranya. Nah akhirnya ya saya bilang ya sudahlah kita semuanya mati. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak, cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal. Yang dimana-mana penyembelihan itu mematikan yang hidup normal. Jadi agak ketat. Sehingga dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna terus pesonya jatuh atau apa itu, kalau pakai madzhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau madzhab Malik asal diselesaikan secara fauron dan juga sebagian madzhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, wedhusku tabrak truk, man Gus kejet-kejet. Nak pitik cilik ra ditakokno. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini madzhabnya Mbah Mun ya. Kamu boleh ikut boleh ndak karena ini urusan ndak penting. Dari wong-wong lucu, nak ditakoki yuyu muni haram mergo amfibi. Yuyu ngerti sampean? Yuyu nggih. Tapi nak ditakoki kepiting muni halal. Mergo nak yuyu haram gak eman, nak kepiting eman. Padahal alasannya coba, kenapa yuyu haram? Karena amfibi kan, bisa di air. Pertanyaannya, kepiting seperti itu ndak? Nah, tapi kepiting kalau haram kan eman. Karena besar kan. Kalau yuyu silahkan haram kan gitu. Artinya apa? Fikih kita ini agak-agak pecundang gitu, agak-agak pertimbangan. Iya, ini lucu kan? Kualitatif. Coba alasannya yuyu haram karena apa? Amfibi kan? Hidup 2 alam. Pertanyaannya kepiting seperti itu enggak? Iya. Iya, kenapa kalau orang tanya, yuyu haram apa halal? Rata-rata jawab haram. Tapi kalau kepiting mulai khilaf. Loh mestinya kan sama kan? Nah itu karena unsur imannya. Iya tadi. Saya juga sering melihat tonggo-tonggo itu. Ayam cuwilik sakmene ketabrak truk, enggak ada yang tanya. Tapi saya pernah jalan-jalan di Naruan sini. Ono jago ketabrak, sing duwe langsung marani kula. Pas saya naik motor, Gus ini halal apa haram? Nak langsung kula sebelah halal apa haram? Gus kanggo kowe halal kanggo halal. Karena saya tahu tak jawab haram mesti kecewa itu. Aduh, kiai ini beratnya kan. Ya akhirnya ya saya setelah itu mate Imam Syafi'i ngapunten umat kula nu ora siap mangke madzhab jenengan tuh ndak siap. Untuk madzhab tidak sama. Iya kan akhirnya pakai madzhabnya Imam Malik tadi.
Ya tak Fatihah Imam Syafi'i ini mboten niat nglawan jenengan. Tapi ngobati tiang eman. Mergo pitike besar itu. Jadi ini kan ceritanya itu makanya yang rileks saja lah bahwa Islam ini yang rileks, yang menyenangkan karena ya agama ini harus menyenangkan. Raditu billahi robba. Raditu itu seneng banget, ridho itu puas. Enggak boleh beragama pertuntungan terus emosinan, ya marem atau raditu itu marem jadi yang nyaman. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.